Saya yakin pasti publik atau siapapun akan mengarah kepada pertanyaan itu. Seolah-olah Ibtu Rudiana itu menghilang dari persoalan ataupun percaturan ini. Jadi saya jelaskan gini ya. Bahkan saya juga miris juga. Apakah seorang Ibtu Rudiana ya, berani mengatakan anaknya sudah meninggal? Berani mengatakan anaknya itu meninggal padahal masih hidup kata orang. Nggak mungkin lagi lah. Orang sudah meninggal kok dibilang masih hidup, kan bisa dibuktikan. Nah sekarang saya menungki pada pokok permasalahan saja ya. Kenapa Ibtu Rudiana tampil di publik untuk meluruskan permasalahan ini? Nah perlu saya informasikan kepada rekan-rekan ataupun media ataupun publik ataupun netizen bahwa Polri aktif itu mempunyai SOP, mempunyai etika prosedur, mempunyai kode etik. Pada saat memberikan tanggapan, keterangan yang menyangkut pribadi ataupun orang lain yang berkaitan dengan hukum, tentu ada salurannya. Ya, ada salurannya. Dia publikasi kepada umum, apalagi menyangkut pribadinya dengan persoalan yang menyangkut pidana, itu harus melalui divisi hukum kalau tingkat Mabes Polri, melalui Bitkum kalau di tingkat Polda. Nah sekarang muncul pertanyaan bahwa menguasakan kepada Elsa Sharif dan Sapulete. Saya jelaskan kepada masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwa Ibtu Rudiana sudah melapor kepada Bitkum Polda dan sudah seizin pimpinan. Kalau menggunakan pengacara dari luar itu sah, itu namanya substitusi. Jadi hakim dari luar, pengacara dari luar juga punya hak kewenangan untuk masuk di dalam pembelaan terhadap anggota Polri aktif. Saya berikan contoh. Pada saat saya sebagai Kepala Biro Bantuan Hukum, pada saat kasusnya Pak Budi Gunawan dulu, saya menggandeng pengacara-pengacara dari sipil. Ada Pak Magdir, ada Pak Fredrik Dunadi, dan lain sebagainya. Tentu ini saya serahkan kepada Bapak Kapolri untuk minta persetujuan dan disetujui. Terjadilah kolaborasi antara divisi hukum dengan pengacara dari luar. Itu yang saya katakan substitusi. Sah, bisa. Nah, itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Kalaupun dia muncul di publik, saya ingatkan kembali. Saya yakin itu sudah seizin daripada pimpinan Polri. Supaya publik tahu bahwa dia sebenarnya tidak menghilang. Nah, diberikan izin, jelaskan kepada masyarakat bahwa kamu itu mempunyai etika prosedur. Nah, jelaskan bahwa anakmu itu memang sudah almarhum. Jelaskan pokok permasalahannya, apa yang kamu rasakan, kamu alami pada saat 2016 di peristiwa 27 Agustus itu. Nah, setelah dijelaskan, dia juga tidak sembarang lagi untuk muncul. Tapi untuk menjelaskan itu supaya publik tahu bahwa saya bukan menghilang. Tapi saya mentaati etika prosedur hukum yang berlaku di Polri. Kira-kira begitu ya. Bang, akhirnya kan Pak Abdul Itu yang dikatakan tadi bahwa disebutkan di Polres Cirebon kecelakaan tunggal berdasarkan hasil penelitian daripada polisi lalu lintas khususnya di bidang didik sidik gakum daripada lalu lintas tersebut. Akhirnya setelah dimandikan segala macam ya dimakamkan. Tapi namanya insting dia sebagai anggota Polri berpikir kok pada saat dimandikan ada hal-hal yang janggal tidak sesuai dengan fakta itu kecelakaan lalu lintas. Banyak mempersepsikan bahwa kepalanya benturan, kepalanya kena benda tumpul, bisa aja kena ke aspal. Tapi kita lihat kalau kena ke aspal dengan benturan itu pasti ada besetan di kepala, walaupun pecah. Nah, beda loh ya. Jadi ada besetan tuh karena dia akan terseret. Jadi kena kepala belakangnya pasti ini minimal ini rusak, pecah. Tapi ini kan enggak, hanya remuk di kepalanya karena benturan atau dihantam dengan benda tumpul. Beda loh ya. Itu harus dibuktikan. Tapi namun demikian saya kan bukan ahli forensik, bukan ahli kedokteran. Tapi dokter sudah menyatakan dalam visum seperti itu.
Nah setelah lihat kejanggalan-kejanggalan ini, dia melakukan investigasi. Wajar, dia orang tua. Siapa sih rela anaknya meninggal tidak wajar, dia tidak teliti. Dia teliti, terdapatlah benang merah itu. Setelah dilakukan investigasi, dia laporkan tuh ke Polda Jabar. Makanya di overhandle oleh Polda Jabar. Itu kira-kira, jadi bukan Polres itu berhenti kecelakaan tunggal, tidak. Namanya suatu peristiwa apabila setelah dilakukan lidik-sidik ternyata bukan peristiwa kecelakaan tunggal, wajar dong. Polri melakukan tindak lanjut penyelidikan, makanya gali mayat terjadi. Nah, diperiksalah semuanya. Nah, itu kan sudah dilakukan oleh penyidik Polda. Kemudian setelah ternyata memang betul itu kasus pembunuhan menurut penyidik Polda, ingat ya, biar saya luruskan dulu. Diajukanlah ini BAP-nya ke JPU berdasarkan data, bukti, saksi, keterangan ahli, kemudian BAP kepada para calon tersangka dan tersangka. Dan mereka mengakui loh peristiwa itu, masuklah ke JPU. Nah, dari JPU melakukan penelitian, pembuktian ini. Nah, ternyata keluarlah P21 menurut JPU, bukan menurut saya loh ya. Saya harus luruskan dulu, ya, menurut JPU. Nah, karena saya juga nggak tahu peristiwanya 2016. Nah, JPU menyajikan ini ke sidang pengadilan, melakukan dakwaan sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada 27 Agustus itu. Nah, di dakwaan tersebut itu kan sidang terbuka, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan dan lain sebagainya, bebas bersuara di sana. Nah, ternyata di dalam sidang tersebut hasil semua proses persidangan, pertanyaan dari pengacaranya, kemudian dari jaksanya melakukan tuntutan, akhirnya hakim menyimpulkan bahwa terjadi suatu perbuatan tindak pidana, diberikanlah vonis itu. Vonis itu inkrah, makanya mereka tuh ditempatkanlah di LP. Nah, terjadilah banding. Dibanding menguatkan putusan hakim yang terdahulu, naik ke kasasi, dikuatkan lagi. Ini kan proses hukum. Bukan saya loh ya. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya meluruskan saja. Hak mereka sudah dilakukan kan. Tahapan dari proses pengadilan, tahapan proses banding, tahapan Mahkamah Agung, dan bahkan ya mengajukan gerasi kepada presiden. Bang, Abang juga tadi menyebut. Aduh, jadi peristiwa ini ya kan sudah ada di ranah pengadilan. Betul. Nah sekarang kok muncul kalau 8 tahun setelah ributnya setelah film. Kalau kita mau betul-betul meluruskan hukum, ya Aib ya Dede kenapa nggak bersuara? Kenapa sekarang baru bersuara? Yang buat jadi peristiwa ini jadi makin kabur siapa? Kalau betul-betul dia mau pengen seperti itu ya lakukan. Nah kenapa dia berani sekarang? Kenapa dulu nggak berani? Minta perlindungan hukum dari LPSK. Nah, dengan seperti kayak gini muncullah carut marut ini kan. Nah lakukan aja di pengadilan terdahulu. Pengadilan pertama itu muncul dia memberikan kesaksiannya bahwa saya berdosa diarahkan, saya akan muncul. Kenapa tidak? Nah sekarang kamu baru muncul. Telah memberikan keterangan-keterangan palsu itu. Ingat, kamu memberikan keterangan palsu, kamu kena. Gitu loh. Karena itu sudah di BAP. Nah masalah BAP-nya itu digigit segala macam. Sekarang kita ilmu logika saja ya. Kalau memang itu kecelakaan tunggal atau kecelakaan lah saya katakan tuh. Kok ngapain nggak ada kerjaan Ibtu Rudiana untuk menggiring itu menjadi peristiwa pembunuhan? Itu dari statement itu. Ngapain? Coba kita ilmu logika saja loh. Kalau yang sudah kecelakaan tunggal ya sudahlah. Ngapain cari masalah lagi untuk perpanjang mencari korban-korban yang lain? Terus apakah itu Rudiana sudah orang bodoh atau gimana? Ngapain harus mencari korban yang lain? Apa untungnya? Kan justru mungkin ruwet permasalahan. Itu aja kalau ilmu logika di situ aja. Ya. Tapi saya tidak mematakan apa ya namanya netizen ya begitu ya sah-sah saja. Silakan aja berkomentar. Tapi marilah kita berkomentar dengan nalar yang sehat. Ingat loh, itu Rudiana itu sudah kehilangan nyawa anaknya loh. Ya. Kehilangan nyawa anaknya kemudian membuat situasi jadi porak-poranda. Untuk apa? Nggak ada untungnya juga. Nah, tapi walaupun demikian, karena ini saluran hukum, saya tidak membela siapa-siapa, silakan saja saluran hukum itu dilakukan sesuai dengan etika prosedur. Saya tidak mengatakan itu Rudiana benar,
Tapi saya juga tidak mau mengatakan dia salah. Yang mengatakan benar adalah hukum. Kalau dikatakan, loh, memang menurut Bapak hukum itu benar. Terus kalau percaya dengan hukum, ya percaya dengan siapa lagi? Apa kita pakai hukum jalanan atau main pancung? Nah, salah benarnya itulah dihukum. Nah, naik banding, naik segala macam dilakukan sekarang PK. Nah, sekarang keputusan PK seandainya, ya, saya tidak mau mengarahkan menggiring. Syukur-syukur sesuai dengan keinginan para terpidana itu terselesaikan. Tapi kalau seandainya bertolak belakang ditolak, terus apakah dikatakan hakim PK ini semuanya sudah tidak manusiawi lagi? Nah, terus kalau gitu bagaimana dong? Berpijak kepada hukum mana kita? Apa kita pakai hukum barbar? Ya makanya hormati hukum. Ada pengacara, dia juga penegak hukum. Ya semua kita sama-sama menghormati. Ini yang saya katakan tadi, ayolah sama-sama kita berpikir sehat dan jernih. Nggak usah membuat carut-marut ini. Saya tidak mengatakan hakim itu pasti benar. Tapi keputusannya memang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa bahwa itulah keputusan yang harus kita hormati. Karena itu saluran terakhir. Oke, Bang, terakhir buat dari saya. Shit lah, emang siapa itu Rudiana itu? Pada saat kejadian itu dia masih Bintara, Pak itu. Terus yang mau dibela sama dia siapa? Pak. Ya, saya dulu memeriksa perwira tinggi lagi. Nah, saya sebutkan orangnya, saya nggak peduli kok. Saya periksa perwira tinggi itu memang dia salah aja. Nah, apalagi seorang itu Rudiana yang pada saat itu aib tuh. Yang saya bela sama dia, yang saya tutup-tutupi sama dia apa? Apa untungnya? Kalau memang anggota itu salah, ya salah aja. Gitu loh. Jadi alangkah ironisnya bahwa petinggi-petinggi di backing, di belakang backing dia, backing apa? Hebatnya itu Rudiana apa? Itu ilmu logika lah, ilmu logika. Saya tidak mengatakan itu Rudiana sudah hebat, sudah benar dan lain sebagainya. Tapi saya mendudukkan posisi dan proporsi. Jadi nggak usah melihat siapa itu Rudiana. Kalau memang salah katakan. Seperti contoh lah Sambo salah aja. Memang ternyatanya Sambo salah kok. Seperti Napoleon Bonaparte salah aja tuh Jenderal Bintang 2 loh. Apalagi seorang itu Rudiana. Apa yang mau dibela sama dia rumahnya? Kita membela hanya kebenaran hukum. Tapi walaupun orang kecil, kalau memang dia tidak salah jangan dipojok-pojokin dong jadi salah. Tapi kalau dia salah, berikan sanksi yang sesuai dengan etika prosedur itu. Itu aja dari saya. Jadi saya tidak membela siapa. Saya nggak kenal sama itu Rudiana kok. Apa untungnya saya membela dia? Nggak ada untungnya juga. Udah saya bilang tadi, ada waktu saya kalau terus meriksa petinggi lagi, nggak ada urusan sama saya. Saya hanya membela kebenaran kok. Itu kira-kira gitu. Tapi ya ini kan semua ini kan sudah digiring dengan persepsi-persepsi masing-masing. Makanya saya katakan, saya tahu saya banyak dihujat kok. Tapi saya nggak peduli, saya hanya menegakkan hukum. Saya menegakkan kebenaran. Saya salurkanlah sesuai dengan etika prosedur hukum. Nanti kita lihat aja di PK nanti. Ya. Di PK apa yang diputuskan kita hormati. Kalau diputuskan bahwa itu novumnya diterima, hormati. Tapi kalau ditolak pun hormati. Karena itulah saluran terakhir. Ya. Tapi untuk ketujuh terpidana tidak ada relevansinya dengan Sakatata. Ya. Jadi Sakatata kalau seandainya ini dikabulkan permohonan ini tidak ada relevansinya karena ketujuhnya sudah mengajukan gerasi kepada presiden. Itu hukum yang tertinggi. Apa mau diadulir lagi? Nah, sama-sama kita punggawa hukum mencermati ini baik-baik. Ini aja syarat pesan dari saya. Ayo sama-sama kita tegakkan hukum. Siapa yang salah katakan salah, siapa yang benar katakan benar. Polisinya, penyidiknya salah, berikan sanksi. Tapi kalau dia benar, jangan juga cari-cari dia. Itu aja pesan saya kira-kira. Oke, siap. Terima kasih.